Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla allazi qad al'amana bi ni'matil imani wal islam wallazi bi ni'amihi nastati' an najtami' fi hadzal barnamij al-mubarak. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad arsyada an-nas min az-zulumati ila nur bi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja memasuki susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama, pembukaannya sudah berlangsung. Acara kedua, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Waldi Syaputra SSY MH kepada Ustaz alaihi falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kurang jawab salamnya ibu. Berapa hari puasa kita hari ini bu? 11 bu. 11 atau 12? 11, besok 12. Saya ulangi dengan pantun sekali lagi bu. Alangkah enaknya jadi orang kaya, duduk di kursi goyang kaki, sambutlah salam dari saya. Diulangi sekali lagi. Alangkah enaknya jadi orang kaya, duduk di kursi goyang kaki, sambutlah salam dari saya. Mudah-mudahan kita Islam sejati. Ya Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru lumayan ya. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyatir rasyadi. Amat da'ar baban muha wa ruslama samsal bayani fi suduril ulama. Pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya nikmat tersebut kita hitung, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, orang yang terbaik di antara kita, mereka lah yang banyak bersyukur. Berselawat kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya berselawat kita mendapatkan syafaatnya pada hari yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak berguna harta, anak, pangkat, melainkan hati yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Mushola kita, Mushola Ibadur Rahman, beserta Ketua Panitia Ramadan, semua jajaran pengurus Mushola kita ini, ayahanda, bunda, orang tua kami, hadirin wal hadirat, tidak lupa juga dengan adik-adik kami yang cantik-cantik ya, yang cantik-cantik, rajin mencatat karena ada kegiatan insakiyah, amaliyah ya, amaliyah Ramadan. Ini adalah untuk melatih kita, bagus sekali. Baik ayahanda, bunda, orang tua kami yang kami muliakan, judul santapan rohani Ramadan kita malam ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru
yaitu tanggung jawab. Belum dicatat tadi? Belum ya? Boleh dicatat bagian dulu. Tanggung jawab suami istri terhadap anak dalam rumah tangga. Ini judulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, berarti ini himbauannya kepada kita semua orang yang beriman, khusus kepada ayah dan ibu, suami istri. Jaga diri kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Karena api neraka itu bahannya adalah manusia, jin dan batu. Ayahanda, bunda, orang tua kami yang kami muliakan, adik-adik kami silakan dicatat. Adapun tanggung jawab orang tua, suami istri ataupun orang tua kita kepada anaknya, yang pertama tanggung jawabnya memberikan nama yang bagus. Ini tanggung jawab orang tua nih Pak. Memberikan nama untuk anaknya, ini adalah tanggung jawab suami istri. Nah, bagaimana nama yang baik dalam Islam? Tentu nama itu mempunyai arti. Artinya baik karena nama ini adalah suatu doa. Betul ya Bu? Kita membuat nama anak kita tentu yang baik, yang mempunyai arti, supaya nanti anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah, atau yang dalam Al-Quran diistilahkan dengan qurrata a'yun, menjadi cahaya mata bagi kedua orang tua, membahagiakan kedua orang tua. Ini tanggung jawab suami istri yang pertama, memberi nama yang baik kepada anaknya. Contoh Abdus Somad. Mudah-mudahan nanti mencontoh Abdus Somad ya Pak. Siapa yang tidak mau ya itu seperti bisa Abdus Somad, ulama besar. Oleh karena itu jangan nama anak kita buat yang modern Bu. Ini buat nama anak yang di barat-baratan, jangan. Buat namanya yang mempunyai arti yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab suami istri, yaitu memberikan makan. Memberikan makan kepada anaknya. Makanan yang kita berikan kepada anak kita, yaitu makanan yang halal dan bergizi. Ya Bu, biarlah sedikit uang pendapatan kita yang kita ambil dari luar, kita bawa ke rumah, tetapi itu berkah. Untuk apa banyak Bu, tapi dengan jalan zalim, mencuri, korupsi, hilang keberkahannya. Bagaimana nanti dapat anak yang soleh dan solehah, qurrata a'yun, sedangkan makanannya dari makanan yang haram. Banyak pun harta di rumah kita, uang di rumah kita, kalau tidak dengan jalan yang baik kita dapatkan, tunggu banyak nanti musibah yang akan datang di keluarga kita. Bisa jadi sakit-sakitan, rumah kebakaran, suami kita digodain orang. Ibu mau nggak suaminya digodain orang? Digodain oleh pelakor. Mau Bu? Tidak Ibu. Kalau Ibu disuruh memilih Bu, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, Ibu pilih diracun atau dimadu? Mana Bu? Kalau ada yang ibu yang berani memilih, saya kasih hadiah.
Ada yang mau pilih Bu? Pilih diracun atau di madu? Ada yang berani Pak Ibu. Di madu. Dua-duanya racun katanya. Iya Bu ya. Diracun itu berarti di madu. Masa suami sayang kita dilariin orang, diambil orang. Tapi kalau dalam Islam poligami itu boleh. Tapi banyak syaratnya ya Pak. Banyak syaratnya. Saya kuliah Bapak Ibu di UIN. Dulu saya sekolahnya di Pondok Pesantren Mustafawiyah Sumatera Utara. 7 tahun. Saya asal Pasaman. Datang ke Pekanbaru tahun 2008. Tamat dari pesantren. Saya tinggal di Jalan Buka. Baru pindah. Tahun yang lalu tinggalnya di Harapan Raya. Saya kuliah di UIN S1, S2, S3. Alhamdulillah bulan 10 kemarin wisuda S3-nya. Saya dosen tetap di kampus Al-Kifayah Riau dan juga sebagai penyuluh di kantor KUA Kecamatan Senambelan. Jadi banyak belajar masalah poligami karena jurusannya hukum keluarga. Kalau suaminya mampu, maka ikhlaskan saja lah ya Bu. Kalau suaminya mampu untuk poligami, ikhlas dan bisa nggak berikhlas seperti itu? Tidak ya, sakit ya Bu ya. Saya sama kerja dengan istri saya Bu. Kalau ibu suaminya nikah lagi gimana Bu? Antarkan saja saya pulang. Memang susah ya. Tapi ingat, orang yang mau dipoligami ini Bu, ini imbalannya surga. Kenapa Al-Quran membolehkan poligami? Tentu ada maksud hikmahnya yang terkandung di ayat itu, tetapi tidak sembarangan ya Bu ya. Banyak syarat-syaratnya lagi. Kerja tidak ada, sholat tidak mau, hal-hal yang wajib tidak mau, apalagi yang sunnah. Mau poligami itu bapak-bapak itu cocok tak Bu? Tidak ya, tidak cocok. Oke, baik adik-adik kami. Apa tadi yang kedua? Memberi makan buat anak kita dengan yang baik. Yang ketiga, kata tadi tanggung jawab suami istri itu memberikan pendidikan Bu. Karena dengan pendidikan ini Bu bisa merubah kehidupan kita. Yakinlah. Kalau nggak yakin di Al-Quran dijelaskan. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Berarti harus berpendidikan. Anak kita sekarang Bu tidak cukup hanya SMA saja Bu. Minimal S1. Negara-negara maju itu kenapa maju negaranya? Karena pendidikannya tinggi. Minimal di rumah kita itu semua anak kita sarjana. Siapa yang akan bangga? Itu orang tuanya. Pola pikir orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan itu beda Bapak Ibu. Makanya man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin kebahagiaan dunia mesti punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia dunia, ingin bahagia di akhirat, mesti punya ilmu. Kita lihatlah pada kehidupan kita dulu. Rata-rata orang yang berilmu itu senang hidupnya Pak. Tapi kalau hanya tamat SD, ibu tamat SMP, apalagi kalau tidak rajin orang ini, tidak dekat dengan Allah, susah hidupnya nanti. Tetapi bukan semua ya Bu ya. Banyak orang tua kita karena tidak sekolah, tetapi dia dekat dengan Allah, rajin beribadah, mau berusaha, maka banyak rezeki. Tapi biasanya orang yang bahagia itu disegani orang, dihormati orang, harus kita berusaha untuk punya pendidikan.
Jadi pendidikan ini adalah tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanggung jawab orang tua mendoakan anaknya. Doakan anak kita, Bu, supaya hidupnya bahagia, sukses dia, lancar semua kegiatannya, bagus pendidikannya, baik moralnya. Doakan anak kita ini. Kalau orang tua daerah sana, Bu, kadang banyak yang lupa mendoakan anaknya, Bu. Kalau orang tua kita di sini, insya Allah tidak. Doa itu ya, ad-doa masjidun minal, itu ya, minal mu'minin ya. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Jadi doakanlah anak-anak, insya Allah nanti jadi anak yang berguna. Yang selanjutnya, tanggung jawab orang tua atau suami istri, yaitu memilihkan jodoh buat anak kita, Bu. Jodohnya jodoh yang baik. Apa pesan Nabi kepada kita dalam memilih jodoh? Tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan itu karena 4 macam. Baik mencari menantu laki-laki, menantu perempuan, cari karena 4 macam. Pertama, karena kecantikannya atau karena ketampanannya. Kedua, karena keturunannya orang baik-baik. Ketiga, karena hartanya. Keempat, karena agamanya. Tapi yang paling penting, fasfar bizatiddin, pilihlah karena agamanya. Ini yang paling penting, Bu. Seseorang yang memilih karena ketampanannya, ingat suatu saat Anda akan kecewa. Kenapa? Karena digoda-goda orang, Bu. Dia gagah, ganteng, banyak orang yang melirik. Kalau hanya berpacu keinginan hanya memilih gantengnya saja, ingat suatu saat akan kecewa. Dan juga kalau kita memilih karena kekayaannya atau karena keturunannya orang-orang darah biru, orang-orang pejabat, ingat suatu saat Anda akan terhina. Oh, pantas saja kamu senang hidup dengan saya, kata keluarganya. Semua kan dibiayai oleh keluarga saya. Kalau ini kata-katanya lumayan, tuh, karena kata-kata yang pahit ya, Bu ya. Maka pilihlah pasangan itu karena agamanya yang baik. Kata Buya Hamka, kalau kita pilih kecantikan, keturunannya, hartanya, itu nilainya adalah 0. Kalau kita pilih karena agamanya, itu 1. Akhirnya kalau yang 3 tadi masuk ke angka 1 tadi, nilainya jadi 1000 nilainya dibanding 0. Maka pilihlah karena agama. Walaupun wajahnya biasa-biasa saja, dia keturunannya biasa-biasa, tapi dia dekat dengan Allah, mau berusaha, penyayang, tidak KDRT. Ini lebih membahagiakan kita. Baik ayahanda, bunda, orang tua kami, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sudah adik-adik ya, sudah ada bekalnya ya. Nah ini poinnya gitu. Ada 5 tanggung jawab suami istri terhadap anaknya. Mungkin demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit informasi untuk imam tarawih pada malam hari ini adalah Ustaz Mulia, dan untuk bilal pada malam hari ini adalah saudara yang